ketemu lagi dengan saya Fani pastinya ya. Dan udah banyak yang tahu lah mestinya. Sosok terkenal. Tapi hari ini saya ada temen ngobrol satu pasang yang asik banget tentunya. Nah, kita bisa belajar dari satu pasang ini yang ya pengalaman mereka kita kulik-kulik lah sedikit gitu ya. Oke, langsung ketemu aja dengan kita impor dari Bandung dengan Ko Dudung dan Ciana. Silakan. Halo semua. Halo semuanya. Perkenalkan satu-satu aja dulu. Perkenalkan ya. Iya, kan tadi udah ya. Tadi di behind the scene. Ya, sekarang langsung di scene-nya. Ya, senang sekali bisa ada di sini meskipun lagi liburan kita tuh rencana liburan. Oh, libur. Tapi ternyata nggak boleh libur ya, sama Ko Budi itu langsung disuruh ada tugas. Oh iya. Tugas negara. Jadi perkenalkan, nama saya Dudung Hadi dan ini istri saya. Nama saya Hana. Istri pertama dan terakhir. Istri pertama dan terakhir. Oh. Sekaligus pacar pertama juga. Oh iya. Iya. Wih. Jadi satu kali pacaran langsung. Iya. Oh yang bener. Buat saya. Yang bener. Kalau buat Hana nggak tahu ini udah pacar keberapa. Tanya aja lah sendiri. Oh ya, itu sudah terlihat lah, gue biasa. Tapi kan pemenang itu kan selalu yang terakhir. Oh iya betul. Pemenang atau memang ya udahlah gitu. Jadi kok bisa kok? Memang dari dulu nggak pernah pacaran? Enggak. Iya kah? Enggak pernah. Terus jadi gimana? Ngapain aja kok hidupnya kok? Ya itulah kalau hidup dikhususkan Tuhan tuh begitu. Waduh. Ku melihat ada lampu neon di atas mulu. Enggak, Iya memang enggak. Ya kurang bergaul lah dulu ya. Oh iya, jadi Iya. kutu buku, baca buku gitu. Enggak juga, kutu terus? buku enggak. Ya kurang bergaul aja. Jadi ngapain waktu itu? Minder. Oh minder. Terus ya, jadi akhirnya ya itulah Tuhan pulihkan dulu baru ketemu waktu kuliah. Waktu kuliah, Iya. ketemu sama Ciana waktu kuliah. Tapi mulai komitmen setelah lulus kuliah. Komitmennya apa nih maksudnya? Komitmen untuk Pacaran? siap menikah. Oh langsung siap menikah? Ya itu kan dulu diajarin gitu ya. Oh iya dulu, nggak boleh. Nonton Sama bioskop aja pembimbing dulu di kampus kan nggak boleh pacaran itu harus sudah siap menikah katanya. Oh gitu. Jadi waktu itu ngikut aja, nurut aja Iya, langsung ditanya kan mau berapa tahun pacarannya. pacaran sampai menikah. Ini langsung pertanyaannya berat kalau zaman dulu ya. Ciananya dari kenapa sih menyimpan segudang? Emang bener sih kayak gitu? Bener ya? Duh. Saya bertanya sih tanya. Jadi siapa yang menjawab? Bener kayak gitu? Ya dulu sih memang saya kan dulu emang nggak seneng sama Ko Dudung ya dulu mah. Nggak tahu kenapa bisa seneng juga bisa kawin juga kan. Jadi ceritanya eksiden. Enggak lah, maksudnya gini. Memang saat saya sih awal kuliah memang kan bukan orang yang rohani banget gitu kan. Oke. Ada persekutuan di kampus, saya mah kabur. Kalau dia kan aktif banget gitu kan. Saya kabur. Menikmati gitu. hidup namanya. Oh iya bener pisan. Menikmati masa-masa muda gitu kan. Menikmati dulu begitu kan. Gitu. Ya akhirnya walaupun kita sudah kenal lama karena kita kan beda angkatan ya. Koko itu 2 tahun di atas saya. Saya tahu dia dari awal udah seneng sama saya. Oh kelihatan banget. Oh kelihatan banget. Kelihatan banget. Jadi kelihatan bener kok nggak ada pengalaman bener kok. Ya beda kalau orang jujur begitulah. Oh iya oke. Haus banget kok dari tadi minum terus. Terus habis itu Ci? Iya, tapi kan karena saya lagi awal kuliah saya masih punya pasangan, ya kita kan enggak gitu kan. Tapi tetap aja, padahal udah tahu Ciana ada pasangan. Tahu nggak sih? Iya tahu lah. Tahu. Tapi tetap aja pantang menyerah. Enggak, tapi di akhirnya dia mendoakan seseorang juga. Selama setahun ya, mendoakan seseorang selama setahun. Dan dia sudah yakin, iya, tetapi ternyata kenyataannya tidak. Dari situ baru dia beralih kepada saya gitu. Jadi sepertinya saya tuh ini ya, pelampiasan ya atau apa sih? Saya nggak berani pelarian sih. Tapi waktu itu Diana ada ini ya Pak, sudah masih punya pacar? Udah enggak. Oh sudah. Jadi memang ya masih kosong lah gitu kan. Sama-sama kosong. Iya. Tapi kita juga prosesnya enggak ini ya, enggak langsung Iya kenal gimana. sih kan udah berapa tahun ya, jadi 93, 96
Itu kenal 3 tahun. Tapi waktu itu biasa aja ya, teman biasa gitu. Ya penjajakan lah, penjajakan lihat. Tapi ya memang nggak cukup sih ya. Maksudnya gini, beda setelah kemudian komitmen, di situ baru ketahuan sedikit kan. Sedikit. Ternyata, waduh, ada gawat juga ya. Jujur, saya kan belum pernah. Apa kok gawatnya itu apa kok? Ya maksudnya gini, waktu 98 kan kita akhirnya komitmen untuk Menikah. ya bukan menikah, maksudnya belum. Menjalin kita mau hubungan. menjalin menjalin hubungan yang hubungan. serius. Nah waktu komitmen gitu kaget juga. Ternyata dikit-dikit ada masalah langsung ngomongnya putus gitu. Waduh, saya kan waktu itu juga saya bertanya, ini Tuhan benar nggak ya gitu. Karena kok belum apa-apa ada masalah sedikit putus gitu pengennya. Ya maklum kan tadi kurang pengalaman kalau saya. Jadi tolong tanyanya ke yang pengalaman aja. Mediasi loh. Oh jadi waktu itu terus akhirnya jadi putus nyambung gitu dong. Oh, enggak putus, cuma maksudnya ancaman itu kan ancamannya. ada. Biasa cewek kayak gitu kok kan suka. Oh gitu. Suka pengen dirayu-rayu gitu ya Ci ya. Yes, Jangan putus lah gitu. Suka digombalin. Itulah pecewek kan ya? Iya. Enggak, tapi akhirnya kan baru tahu ternyata memang sempat ada luka lah istilahnya, luka dengan yang namanya cowok kan. Oh. Gitu. Ya silakan ceritakan biar. Luka udah pacar keberapa ini Ji kalau Ko Dudung? Yang jujur, yang jujur, yang resmi. Gila banyak banget dia. Enggak. Yang resmi cuma 2. Oh yang kedua, resmi. dia yang resmi mah kedua. Yang resmi 2. Tapi yang nggak resminya yang TTM. boleh kan kita seneng-seneng kan? Boleh dulu kan. Iya, masa kita bicara masa lalu. Kalau kata anak saya gini, berteman dengan perasaan berbeda dengan punya teman tanpa perasaan. Nah, sadar. Itu kan alasannya dia aja mah. Jadi itu mau untuk apa, mengelabui mamanya kalau dia sebenarnya ada suka tapi nggak boleh sama mamanya. Ya mungkin gini, karena saya memang akhirnya kenapa saya akhirnya tanda kutip ya, mempermainkan pria, karena memang saya pernah dilukai oleh namanya pria. Ya, jadi memang lagi kecil saya sempat dilecehin. Jadi setiap lagi kecil yang saya masih belum tahu apa-apa gitu kan, sempat dilecehin tanpa sadar, itu kan menyimpan luka kepada saya kan. Iya betul. Menyimpan luka kepada saya, terus luka kepada saya, kepada pria-pria yang memang melecehkan saya. Kemudian ternyata kan saya juga punya luka sama papa saya. Oke. Ada dampak karena papa saya dia baik sebenarnya papa saya, cuma kan orangnya juga keras. Karena saya sempat hampir diusir loh sama papa saya gitu. Sempat diusir sama papa saya, itu menanam luka loh kepada saya. Jadi suatu kebanggaan kalau saya bisa mempermainkan namanya pria. Semacam kayak balas dendam. Balas dendam gitu kan. Mereka ngejar, ya diambil tapi dilepasin gitu. Udah mulai ini ditinggalin. Asik banget kayaknya waktu itu. Enak banget Menikmati gitu kan. Menikmati banget. Kayak berasa dalam kekuasaan. Oh iya, gue pemenang nih. Gitu. Fani menghayati banget ya. Saya suka senasib enggak. Saya nggak pengalaman seperti itu. Saya sama Ko Dudung kok. Nggak banyak pengalaman kok urusan kayak gitu kok. Ini lebih ahli lagi kelihatannya nih. Kagak kok. Saya dulu basket minded pokoknya. Habis itu setelah itu jadi akhirnya demi luka bukan disembuhkan waktu itu ya, justru karena kan nggak tahu juga kalau itu luka ya waktu itu. Jadi akhirnya ya pelampiasannya ke para lelaki gitu. Sampai akhirnya ya saya deket sama Ko Dudung walaupun sudah lama kenal, tapi kan kita mulai deket-deket sekitar tahun 97-an lah ya, 97 terus 98 kita mulai komitmen. Tapi kan di dalam 2 tahun itu komitmen itu banyak hal yang terjadi. Karena kan kita budaya yang berbeda, bener kan, didikan yang berbeda, gaya terus hidupnya hidup ya, terus brainwash-nya mama saya juga, lu ya kalau kawin jangan dapetin orang Chinese, jangan dapetin anak yang paling gede gitu kan. Iya gitu, ternyata aduh yang saya dapet itu ternyata yang bukan saya impi-impikan gitu kan, listnya berapa gitu kan, ternyata saya dapetin Chinese yang Toto gitu kan, maksudnya adanya banyak lagi kan, 4 gitu kan. Waduh itu brainwash-nya orang tua itu akhirnya brainwash mama saya tuh ya, nanti lu yang
yang akan ngurus lu, yang akan capek sendiri. Wah, itu brainwash yang membuat jadinya selama 2 tahun kita menjalin hubungan tuh sempat ada ragu. Karena ini Ko Dudung tuh bukan kriterianya saya, jauh banget gitu, bukan kriterianya saya banget gitu kan. Tapi ya satu titik saat saya mengambil keputusan, oke, kita mau lanjut ke lebih lagi, mau nggak, siap nggak dengan menerima keberadaan saya gitu. Itu saya beraniin diri karena selama saya menjalin hubungan, saya kan nggak pernah cerita saya pernah mengalami pelecehan. Cuma saat itu sama Ko Dudung, saat Ko Dudung mau nggak kita langkah lebih lanjut lagi, saya cerita bilang minta waktu, tapi saya minta Tuhan, itu saya udah mulai deket deh sama Tuhan gitu. Karena udah mulai. Karena deket sama Ko Dudung waktu itu. Nggak juga lah. Nggak juga. Jadi saya minta Tuhan, kalau emang Tuhan gini, Tuhan kalau memang ini pasangan hidup saya, berikan saya, maksudnya untuk saya bisa cerita, kemampuan untuk saya menceritakan apa yang pernah saya alami di masa kecil saya. Dan memang saat itu saya siap dengan resiko mau diterima, mau dilanjut apa enggak. Nah, saya siap gitu. Cuma saat itu saya cerita semuanya, ya pasti saya yakin, dan Ko Dudung juga kaget kan, nggak menyangka banget gitu kan. Nggak menyangka apa yang terjadi pada saya. Dan Ko Dudung mengiyakan, yang akhirnya kami hanya bisa menikah. Tapi ternyata pernikahan kita juga tidak berjalan mulus ya, karena masih banyak luka-luka yang kami bawa di masa lalu yang nggak diberesin. Ternyata dengan keterbukaan itu pun belum beres gitu ya. Oh, kenapa waktu itu Cihana memutuskan untuk oke, saya berani terbuka, makanya sebelumnya nggak pernah terbuka dengan pacaran sebelumnya. Takut soalnya. Takut kalau ditolak gitu ya. Nah, kenapa kalau waktu di Ko Dudung kok berani terbuka? Seperti ada dorongan untuk lu cerita gitu. Berarti itu bukti bahwa Cihana mau serius ya. Iya. Sama Kayak capek sih ya. Mau sampai kapan sih mainin laki-laki gitu kan? Kok terjawab sudah kok. Kenapa akhirnya memutuskan untuk Ko Dudung? Iya, memang pemenang itu kan terakhir. Menangnya tuh awal-awal boleh babak belur, tapi yang penting terakhir tuh menang. Gitu. Keren banget loh. Memang kayak gitu, superhero kan selalu menang belakangan. Nggak, jadi memang saya belajar gini, bahwa dulu kan saya punya idealis lah, pengen pacaran sekali langsung menikah, nggak mau lah istilahnya pacar putus terus nanti nyari lagi, itu kan keinginan lah ya. Tapi ya memang ternyata nggak mudah juga ya, nggak juga melihat dia tuh aktif pelayanan, kan Ciana juga dulu aktif di gerejanya, WL lah apalah, kegiatan mah oke lah gitu. Tapi itu sebenarnya nggak menjamin gitu, termasuk saya juga. Jadi ada hal yang berbeda antara apa yang kita kerjakan dengan membangun pernikahan, tuh memang sesuatu hal yang nggak bisa diukur dari satu sisi aja gitu. Bahwa wah kalau udah aktif pelayanan kayaknya oke, ternyata nggak juga lah gitu ya. Termasuk saya juga nggak juga, saya juga udah pelayanan, udah apa. Nah, untuk itulah jadi kita ngerti bahwa memang pernikahan itu perlu dimuridkan, perlu diajar. Ya kita kan jatuh bangun kan kita sendiri aja terus. 7 tahun ya kita ya. Wah, udah. Nggak ada waktu itu ya untuk ya jarang lah. Nggak ada yang ngebimbing, nggak ada banget. Nggak ada bicara soal wah saya ada masalah nih kok pernikahan gini, nggak ada. Dulu ke siapa kita bingung juga. Jadi waktu itu pemberesannya gimana? Ya itulah. Jatuh bangun sendiri lah. Sampai akhirnya 2007 puncaknya nggak kuat sih 2007. 2007 tuh udah bom waktu. Wah ya? Udah. Ya biasa keluar kalau waktu pacaran bilang putus, waktu menikah juga bilang cerai. Ya. Kan 2007 gitu kan. Itu korelasi kan. Ya. Korelasi. Makanya kalau pacaran tuh nggak boleh bilang putus. Putus nggak boleh. Karena anak-anak sekarang nggak cocok putus. Ya nggak akan ada yang cocok, mau nemuin yang cocok gimana, nggak akan ada yang cocok gitu. Nah akhirnya 2007 kan gitu ya. Ya 2007 awal dan akhir tuh saya pengen cerai sama Ko Dudung, saya pengen bunuh diri karena udah nggak tahan. Awal sampai akhir itu berarti 1 tahun sih? Iya, awal dan akhir. Oh, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, kan Alkitab ada kan ya, Alfa dan Omega. Rohani, mau ini aja rohani banget ya. Karena udah mungkin nggak kuat, nggak maksudnya udah nggak sanggup lagi, makanya saya pengen bercerai, meninggalkan semuanya, dan saya tuh ada kepikiran pengen bunuh diri karena udah nggak kuat sama sekali yang menghadapi namanya Dudung ini. Kelihatannya kan baik gitu kan ya, wajahnya liatin imut-imut gitu kan sabar. Ya sabar. Kenyataannya gue 7 tahun, waduh. Terus
kenyataannya gimana? Disusah digambar. Nggak seburuk itu sih sebenarnya. Lebih buruk. Biasa Ya mungkin tadi saya bilang nih, karena latar belakang budaya yang berbeda, didikan yang berbeda, masa lalu yang belum beres, yang kita bawa, yang itu mempengaruhi pernikahan kita dan hubungan kita ya. Iya. Kita sama-sama bawa luka loh sebenarnya. Sama-sama luka lah. Saya juga kan dari keluarga yang papa mama bukan papa mama yang harmonis kan, ribut tiap hari itu yang terlihat. Ya jadi itu tuh kebawa sih ya. Jadi begitu punya istri yang terlalu pengen ngatur, pengen dominan, ya serasa ngelihat kehidupan papa mama gitu. Jadi saya juga nggak suka gitu melihat itu, dan itu yang terjadi terus 7 tahun tuh seperti itu. Kita saling nuntut jadinya. Saling tuntut akhirnya. Akhirnya saling nuntut karena kan kita nggak punya kasih sama sekali kan ya. Karena kan kasih tangki kita kan kayaknya kosong gitu kan. Jadi saling menuntut, tapi ternyata pasangan kita nggak bisa mengisi hati kita gitu. Karena kita sama-sama luka. Itu Puncaknya di 7 tahun pernikahan itu. 2007 Lalu itu. Di puncak itu apa yang akhirnya membuat Jana dan Ko Dudung akhirnya menyadari bahwa tuntutan itu tidak bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada gitu? Ya saya sih menyadari gini, ternyata yang berubah tuh memang harus dari saya dulu. Nggak bisa saya nuntut istri harus gini, tidak sesuai dengan kriteria dan harapan gitulah. Nah dari situ ya baru sadar ya ternyata saya juga harus berubah gitu. Nah titik itulah sebenarnya rekonsiliasi terjadi ya waktu itu. Memang dibantu sama kita perlu orang lain, orang ketiga. Ada mediasi. Ada yang lain. Karena kalau kita sendiri nyelesain nggak akan bisa lah. Orang suami istri lagi ribut tuh nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya karena merasa bahwa dirinya yang korban, selalu merasa diri korban dan paling benar gitu ya. Iya. Cuman ada satu inget Kotim bilang gini, mungkin secara rohani karena Ko Dudung kan pelayanannya banyak banget kan. Jadi secara rohani tingkat kedewasaan Ko Dudung ada di sini. Saya ada di bawah. Ini kan nggak akan ketemu kan, gitu kan. Pasti akan selalu ada perbedaan prinsip, ya banyak sekali perbedaan. Jadi mau nggak mau Kotim bilang gini, Dudung harus menurunkan standarnya, saya harus menaikkan, biar seimbang. Nah yang seimbang itu yang akhirnya kita harus bisa belajar bisa berjalan bareng gitu. Kalau di sini kita nggak akan bisa seimbang, kan akhirnya nggak bisa jalan. Titik itu sebenarnya 2007 Kotim menyarankan itu, dan saya melihat bahwa Ko Dudung ada perubahan, apalagi dia kan setahun sakit kan. Makanya di situ mulai berubah. Iya. Karena stres. Bukan, memang sakit aja. Stres ngadapin gue gitu ya. Karena kan kepikiran jadi akhirnya sakit gitu. Ya, yang saya ingat ya, ada waktu rekonsiliasi itu memang saya benar-benar minta ampun waktu itu. Sampai saya ingat, nggak tahu kalau Hana ingat nggak, saya tuh sampai sujud loh. Sujud di kakinya. Saya minta maaf, benar-benar pengen perbaiki pernikahan. Ya dari titik itu sebenarnya ya memang setelah itu bukan berarti nggak ada masalah, tetap ada. Cuma itu proses penyembuhan lah. Kalau boleh dibilang, kalau dulu mah sakit, selama 7 tahun tuh sakit gitu. Nah setelah rekonsiliasi, mengampuni dan pengen komitmen bangun pernikahan, kira-kira mungkin 4 tahun lah proses penyembuhannya tuh sampai 2011. Baru 2011 itu kita sudah enak gitu dalam pernikahan. Ribut tuh bukan ribut yang pengen saling ngelukain, pengen yang pokoknya bukan ribut seperti dulu. Iya. Gitu. Nah dari situ ya kita ngelihatnya ya Tuhan tuh tuntun. Setelah kita beres, baru memang Tuhan percayakan beberapa hal dalam komunitas, dalam pelayanan gitu. Jadi banyak yang konseling sama kita. Nah dari situ kan banyak yang konseling. Tanpa diduga ya. Tanpa diduga. Jadi kita melihat mungkin Tuhan persiapkan diri kita dulu. Nah Tuhan tuh ternyata datangin banyak pasangan-pasangan yang datang ke kita, yang kita nggak kenal, yang orang yang kita kenal juga. Nah dari situ kita mulai gitu. Padahal di waktu itu nggak ada yang kayak diworo-woro gitu kalau menerima Pak konseling atau segala macam, nggak ada ya, tiba-tiba aja. Boro mau konseling, gimana konseling kita juga bermasalah ya. Mau konselingin orang kita bermasalah. Iya. Memang berat loh itu. Pelayanan pernikahan keluarga itu
menguras tenaga. Apa ya? Kalau kitanya sendiri masih belum beres, gimana kita bisa ngelayanin orang gitu? Itu nggak bisa. Jadi kayak berasa kayak ini ya kok, kayak aku bisa nyaranin ke orang tapi aku nggak bisa ngelakuin itu di keluarga aku sendiri gitu ya. Gitu ya. Ya Tuhan persiapkan kita lah. Ya persiapkan kita yang akhirnya membuat kita beberapa pasang itu datang kepada kita, yang akhirnya kita kepikir ya, Tuhan sudah pulihin kita karena kita juga punya kerinduan biar keluarga-keluarga lain pasangan muda itu tidak mengalami seperti yang kita alami. Jadi kita akhirnya punya ya kerinduan untuk yuk kita punya komunitas buat couple-couple pasangan muda. Tapi kalau saya pribadi saya melihat titik pemulihan itu menjadi titik buat pemulihan di area yang lain. Itu kalau buat saya kerasa gitu. Ketika 2007 terjadi pemulihan hubungan pernikahan. Itu pemulihan di kerjaan, terus kemudian Tuhan bawa ke bisnis, itu tuh setelah dari titik itu. Jadi terus, kayak semacam terbuka semua gitu ya? Ya itu mungkin istilahnya sebenarnya gini, terobosan apapun sebenarnya harus dimulai dari pernikahan. Jadi nggak bisa kita pengen terobosan misalnya di pekerjaan lah, di karir, di bisnis, tapi hubungan dengan suami istri aja nggak pernah diberesin gitu. Itu tuh akan lebih berat gitu. Ya. Dari situ bahkan di pelayanan pun kan Tuhan percayakan yang saya pernah ngobrol, pelayanan teens plus pelayanan couples itu kan mulainya setelah dari situ. Berarti memang Elijah Movement ada setelah hal ini beres gitu ya, tiba-tiba Tuhan kasih. Ya itu prosesnya sebenarnya dari situ lah ya, dari situ. Oke. Berarti waktu itu 2007 akhirnya beres 2011. Elijah Movement mulai ada 2000. Jadi sebenarnya pelayanan mulainya kan 2005. 2005 udah mulai. Nah, cuma kan itu kan masih pelayanan youth lah, pria single. Terus di 2012 mulai ada teens, 2013 mulai pelayanan couple. Meskipun di antara itu kan kita terus ada bangun komunitas couples, tapi mulai resminya gitu. Nah, sebenarnya nama Elijah sih sebenarnya hanya baru-baru sebenarnya, baru 2 tahun ke belakang ini aja. 3 tahun kali ya. 3 tahun untuk mewadahi pergerakan ini tuh apa gitu. Yang Tuhan mau bicara dengan pergerakan ini yang ada 3 segmen, lahirlah nama Elijah Movement. Gitu. Kenapa panggil nama itu, Go? Ya kan kita ngelihat bahwa di akhir zaman kan Tuhan akan kirim roh Elia untuk memulihkan anak kepada bapak kepada anak, dan itu kan menyangkut pelayanan yang kita kerjakan sebenarnya dari mulai teens, youth sama pernikahan, couples gitu. Itu dasarnya ya. Ya, itu dasarnya. Lalu dong, itu sudah selama ini kan udah berarti kira-kira udah hampir ya untuk couple hampir 8 tahun, 7-8 tahun lah ya. Selama melayani beberapa couple ini, kalau dari mungkin Ciana sama Ko Dudung, apa yang sebenarnya banyak dialami pasangan-pasangan yang masalah-masalah itu yang sering kali gitu ditanyakan? Sebenarnya kesimpulan kita gini, semua pasangan juga punya titik akar yang sama, yaitu luka masa lalu sebenarnya. Dan itu yang sebenarnya yang Tuhan deal dengan kita kan. Beresin dulu masa lalu kita mungkin dengan papa, dengan siapapun lah yang tadi Ciana cerita pernah ngalami pelecehan apa. Nah, kalau itu beres, kemudian ini terjadi rekonsiliasi, nanti kedepannya membangun pernikahan itu akan lebih ringan gitu. Daripada ini nggak pernah diberesin, kita mau bangun terus, nanti satu saat akan ada lagi problem-problem itu muncul gitu. Dan itu yang akhirnya kita selalu ngomong kepada orang-orang yang datang untuk konseling, sebenarnya akarnya di situ. Karena kan kalau itu udah beres, kalau yang namanya cuma perbedaan gitu kan, kalau kita udah nggak ada luka kan, akan lebih gampang untuk kita nerima, untuk kita lebih bisa mengasihi dia apa adanya, itu akan lebih gampang. Justru karena luka itu yang membuat kita tuh nggak bisa itu terima pasangan kita. Gitu. Kalau dari sisi Ciana? Ya sama, kita lihat bahwa luka itu yang banyak mempengaruhi pernikahan kita. Sebenarnya kan gini, di firman Tuhan dikatakan besi menajamkan besi. Betul. Ya kan, manusia menajamkan sesamanya. Yang bisa saling mengasah kan adalah pasangan kita yang terdekat. Iya.
Nah sebenarnya kalau kita asah itu semakin mendewasakan kita atau menjauhkan kita. Ya, nah itu sebenarnya selain tadi kan luka-luka yang belum beres segala macam, konflik yang terjadi kan sebenarnya sedang mendewasakan kita. Iya. Nah tergantung respon kita melihat dari sisi yang mana. Kalau kita belum pulih pasti permasalahan masalah yang terjadi kan pasti akan terus jadi kita keributan lagi kan. Iya. Tetapi kalau kita udah pulih dan kita bisa menerima pasangan kita melihat perbedaan pendapat atau masalah yang ada itu tuh kita bisa melihat dari sisi yang lain, sedang mendewasakan kita. Karena kita harus bertumbuh kedewasaan secara rohani kita dan secara jiwa kita gitu. Nah, itu yang harus kita saling bertumbuh sebenarnya itu sih. Yang kata kita lihat gini. Kalau permasalahan yang terjadi yang kita lihat apa? Bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Iya, itu juga pengaruh sih. Pengaruh banget keintiman mereka dengan Tuhan sampai segimana. Karena gini, kalau orang yang intim dengan Tuhan, mereka bisa melihat dari sisi Tuhan, sisi cara pandang yang lain dalam permasalahan yang terjadi. Kalau mereka tapi nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti mereka akan melihat gue yang dirugiin, gue lagi yang suwe, gue lagi korban. Kenapa gue lagi korban? Tidak bisa melihat di sisi yang lain. Paling penting ada keintiman dengan Tuhan itu. Karena kalau kita gini, karena akhirnya kita melihat bahwa kenapa Tuhan proses kita dengan permasalahan yang ada, perbedaan pendapat, perbedaan karakter, itu sedang mendewasakan kita untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh punya rencana yang indah buat dalam pernikahan kita. Nah, apakah kita bisa berjalan gak di dalam rencana Tuhan lewat pernikahan kita? Kan karena Tuhan juga menciptakan Adam dan Hawa kan. Ada Tuhan di Kejadian dikatakan tugasnya adalah menguasai dan memelihara dan menguasai Taman Eden. Itu kan bicara tentang kita memelihara dan menguasai pernikahan kita. Itu bicara tentang keluarga, untuk memelihara pernikahan kita, menguasai pernikahan kita, untuk kita boleh menggenapi rencana Tuhan lewat pernikahan kita. Dan kita juga akhirnya bisa menghasilkan generasi-generasi anak-anak kita, anak-anak jasmani, anak-anak rohani, untuk mereka juga berjalan di dalam rencananya Tuhan. Itu sih. Berarti itu dimana benar-benar merasa seringkali yang orang konseling kan adalah intinya sebenarnya di situ ya. Berarti bagaimana background masa lalu pasangan masing-masing di dalam keluarga gitu. Mungkin kalau saya boleh nanti bisa ditolong ini, background masa lalu itu sangat kental berkaitan dengan bagaimana hubungan anak tersebut dengan papanya. Yes. Papa dan mama. Iya, dua-duanya. Papa dan mama. Yes. Dua orang yang sangat benar-benar membuat si anak ini bagaimana dia bertumbuh ya. Berarti setiap luka-luka apa yang ditanamkan itu mungkin mempengaruhi gimana dia dalam membina sebuah keluarga. Luka dan pola asuh sebenarnya. Oh gitu. Nah kalau pola asuh itu dia kan ngelihat pola asuh tuh dari papa mamanya kan, bagaimana menjadi suami istri, bagaimana membangun pernikahan, pasti ngelihat dari secara tidak langsung dari orang tuanya, dan itu pasti dibawa dalam pernikahan. Nah itu problem-problem itu yang terjadi, tapi selama lukanya beres, itu akan lebih mudah dibereskan gitu. Ada contoh gini lah, kalau mereka seperti seorang perempuan dididik oleh mama yang dominan, diktator. Nah nanti dia setelah dia menikah, tanpa sadar kalau dia belum beres, dia akan melakukan seperti mamahnya. Dia akan dominan kepada suaminya, ya, dia akan terus mengontrol suaminya, gitu kan. Apalagi backgroundnya kalau dia melihat papa mamanya yang suka ribut aja, gitu kan. Jadi akan menuntut kepada pasangan gitu. Itu sih. Jadi serius ini. Tadi dibuka dari humor sekarang jadi serius. Sabar kok. Harus ada nilai yang diambil kok. Karena gitu, kan podcast rohani. Bukan kan ada bapak-bapak. Oh enggak, Ko Budi sudah biasa di situ. Sering di situ kok Ko Budi. Nggak, jadi kan berkaitan dengan hal itu berarti pola asuh, bagaimana background hubungan dengan orang tua kan. Nah kalau ini bisa nggak bisa kasih bagaimana sih seharusnya sebagai sosok seorang ayah memberikan gambaran ke anak, bagaimana maksud caranya untuk dia supaya anak ini ngerti bahwa nanti posisi dia setelah menikah dia harus memperlakukan istrinya seperti ini, dia harus punya posisinya dia sebagai imam harus seperti apa berlaku, itu bagaimana Ko Dudung untuk memberikan contoh? Apalagi ada anak cowok ya mungkin ya. Iya, jadi salah satunya gini, misalnya kan kita kadang-kadang zaman dulu gitu, kita kan nggak tahu pergumulan papa mama kita. Papa mama kan nggak pernah cerita langsung kan. Iya. Tahu-tahu ribut aja kan, gitu kan. Terus nggak tahu juga gimana nyelesain ributnya. Tahu-tahu beres gitu. Justru nggak beres. Justru.
Justru nggak beres terus nanti ribut lagi, nggak beres ribut lagi. Nah mungkin saya juga tadi barusan ngobrol, kayaknya kita tuh kalau ada ribut gitu, ada bagusnya juga di depan anak-anak. Maksudnya gini, mereka tahu kita ada ribut, tapi mereka juga tahu penyelesaiannya gimana. Terus gimana kita ketika beda pendapat, terus yang satu belajar nerima, yang satu belajar mendukung. Itu kan sebenarnya contoh-contoh yang nanti anak-anak kita tuh ngelihat, oh kayak gitu ya. Jadi papa tuh, jadi suami tuh kayak gini, jadi istri tuh kayak gini. Nah itu mereka akan melihat gambaran itu dan mereka pasti punya gambaran nanti setelah menikah tuh, oh ya seperti itu gitu. Dalam hal keuangan, gimana sih? Kan jujur kita nggak pernah belajar itu dari orang tua. Maksudnya orang tua memperlihatkannya mungkin yang negatif-negatifnya gitulah. Ributnya lah, nanti pas teriak-teriaknya. Itu lo papa lo gitu. Iya terus kan yang gitu, ya selalu gitu kan nanti mamahnya mendoktrin anaknya. Kayak papa lu tuh kayak gini. Nanti papa juga bisa curhat ke anaknya. Bingung kan anaknya kan. Ini ngapain? Gitu. Jadi mungkin buat saya sih ya memberi teladannya harus dalam hal yang real lah. Jadi lebih ke arah keseharian ya. Keseharian, benar. Jadi meskipun kalau ribut pun ya ribut dalam artian berbeda pendapat ya udah nggak apa-apa gitu kan maksudnya karena kalau itu apalagi ada pergumulan anak harus tahu dong. Mungkin anak usia berapa kan memang kalau udah remaja gitu seharusnya kita harus bisa melibatkan dia. Jadi diajak ngobrol Papa mama ada masalah ini, mungkin bukan hanya masalah suami istri, masalah dalam keluarga, masalah dengan mertua, dengan kakek neneknya. Itu bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, anak-anak kan akan ngelihat. Itu kan banyakan kenapa orang tua setelah di masa tuanya tidak pernah ditengok anaknya, tidak pernah diajak main. Nah itu kan nanti memperlihatkan kepada anak kita, nanti tuh gitu ya, ke orang tua tuh seperti itu. Dia kan pasti memperlakukan papa mamanya seperti itu nanti di masa tua. Berarti memberi contoh ya, lebih tepat memberi contoh. Karena kita open kepada mereka, kita belajar open kepada mereka dan kita ngomong gini. Karena kita juga mengadakan rekonsiliasi dengan anak-anak kita ya. Iya. Jadi setelah kita ribut, setelah mereka remaja, kita minta maaf kepada anak-anak kita. Ya, maksudnya papa mama pernah melakukan kesalahan. Dia ingat usia berapa mereka? Remaja ya, lagi Alma SMP ya, umur 15-an, 14-15 tahun. Kita cerita, dia Alma cerita, saya itu terluka ya. Mama itu kalau pukul pernah sabet pakai sapu lidi sampai berdarah, sampai ngerem. Dia ingat. Pukul anak? Iya, pukul anak. Terus saya sendiri karena saya kan gini, saya yang orang luka kan, emosi banget gitu kan. Nah, jadi saya pernah sobek kelas buku pelajarannya Alma. Itu menyimpan luka buat dia. Dan akhirnya dia tuh ternyata dia nggak bisa menjadi diri dia sendiri. Dia untuk melakukan apa-apa tuh takut. Karena takut dimarahin oleh papa saya, oleh koko gitu kan ya. Nanti kamu nilai jelek. Pokoknya dia takut. Jadi dia nggak bisa jadi dia sendiri gitu. Padahal kita tahu dia anak yang pintar. Tapi setelah kita mengadakan pemberesan dengan mereka, Alma sama Joel, kita minta maaf, kita ngomong gini, kamu boleh ngambil yang bagus dari papa mama, yang jelek enggak. Tapi setelah rekonsiliasi antara kita orang tua dengan anak-anak, saya melihat akhirnya Alma menjadi anak yang naik. Itu jadi berpengaruh, saya melihat ternyata berpengaruh ya kepada diri mereka. Dia langsung naik dan menjadi anak yang akhirnya bisa menjadi diri dia sendiri. Dia bukan dia ini pintar di sekolah, dia oke gitu kan, dia bisa mengikuti gitu kan. Dan akhirnya kita lihat memang kita harus mengadakan pemberesan dengan antara kita orang tua kepada anak-anak kita. Karena tanpa sadar anak-anak kita melihat anak-anak kita juga mungkin kita punya luka, kata-kata kita kasar kepada mereka, itu kan menyimpan luka kan. Tapi kita perbaiki dan kita mencoba, kita ingetin kita kalau kita salah. Akhirnya kita terbuka, kalau misalnya kita salah, anak-anak itu negur kita ya, papa juga gitu. Tapi kita nggak marah gitu kan. Tapi kita udah terbuka dan memang benar anak-anak kan melihat teladan tuh kan bukan dari sekolah ataupun gereja. Tapi kan melihat dari orang tua. Melihat dari papa mamanya, dan kita bisa melihat bahwa Alma dan Joel juga mulai melihat ada perubahan-perubahan dalam diri mereka gitu.
Ya, yang paling seneng gini di anak remaja kan jarang komunikasi ya sama orang tua. Dan apalagi sekarang gadget mania gitu. Iya, nah saya bersyukurnya anak kita tuh masih bisa terbuka lah. Karena dengan rekonsiliasi itu tadi ya. Itu kan memang harus dipupuk dari awal lah gitu. Ya kita salah ya tetap ya kita minta maaf. Belajar nggak sungkan tuh kita minta maaf. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya pemulihan suami istri juga kalau dia sudah mengalami rekonsiliasi juga jangan lupa bahwa dia juga harus rekonsiliasi dengan anaknya meskipun di saat itu anaknya masih kecil gitu. Maksudnya karena mungkin ributnya masih kecil tapi di saat rekonsiliasi itu juga anak sudah mulai tumbuh remaja harus diajak bicara juga ya. Karena nah, kayak Joel itu waktu Joel di dalam kandungan kita ribut dan itu berpengaruh loh ke anaknya. Ngefek juga ternyata. Anaknya itu setelah lahir jadi nggak mau sama saya. Aneh. Atau karena Ciana ngomong kamu jahat. Saya merasa perempuan kan mendam. Biasa kan kalau baby dikasih musik gitu nih nggak dikasih brainwash, kamu jahat sekali gitu. Saya seringnya nangis jadi kan selama pengaruh. Jadi 9 bulan mengandung tiap saya gendongnya nangis anak itu. Aneh. Jadi kayak musuhan gitu. Dan saya memang minta rekonsiliasi, minta maaf di depan dia waktu dia umur 5 tahunan. Oh, enggak di waktu dia baby waktu itu ya? Oh belum kan belum kan? Oh belum, oke. Kenapa ini kok kayak nggak mau deket gitu sama saya? Gitu. Setelah rekonsiliasi itu saya minta maaf meskipun saya pikir ngerti nggak ya? Tapi saya ngomong aja, saya ngomong minta maaf ke Joel. Dari situ bisa deket gitu. Padahal seakan-akan anak itu nggak tahu ya? Iya. Nah maksudnya gini, mungkin kita lagi ribut, anak masih kecil, bahkan masih bayi, ya tetap itu tuh anak tuh bisa ngerasain atmosfer itu. Iya. Jadi jangan anggap gini, anak nggak tahu apa-apa, biarkan aja. Nah nanti anaknya tumbuh dengan nyimpan luka, kepahitan, dan itu akan terus berlanjut kan. Nanti dia menikah ya begitu lagi, terulang terus. Gitu ya. Gitu. Karena selama di kandungan pun ya anak tuh bisa merasakan sih sebenarnya. Yang tapi kebetulan anak pertama dengan anak kedua sama-sama lagi problem ya Ci waktu itu ya. Anak pertama mungkin belum terasa lah ya waktu kalau dalam kandungan ya. Tapi ketika lahir kan efeknya kan jadi kemarahan kita itu ke anak kan. Pelampiasannya kan ke anak. Iya, kita ribut, pelampiasannya ke anak. Anak suka dimarahin. Iya. Kayaknya saya juga kayak gitu sih. Kelihatan. Iya. Kesel ke bapaknya, anaknya pelampiasan kan. Iya. Tapi anak saya juga sempet ngomong gini, Mama kalau bapak ribut itu, siapa sih nggak sampai bercerai kan? Gitu. Dia ngeri anak kenapa sekarang. Kenapa bisa ngomong gitu ya? Enggak kan? Ya ini kenapa sedih saya yang ditanya? Ya kan dua arah dong kita. Iya. Oh enggak kok, ini satu arah aja. Oh satu arah. Saya maunya satu segmen pribadi kok. Oke. Enggak tahu anak sekarang kayak gitu loh kok. Dia lebih karena mungkin dengar dari temennya ya. Bisa jadi. Media sosial kayaknya lebih kuat deh. Iya betul. Umur berapa sekarang anak? Yang gede itu 12. Itu lagi masa-masa. Oh udah remaja ya? Iya udah remaja. Ya, dia sempet juga ngalamin luka-luka kayak gitu. Karena kan saya backgroundnya dari atlet gitu. Jadi saya kayak menuntut dia bahwa harus perfect gitu kan. Yes. Disiplin. Tapi buat dia itu siksaan. Oke, berarti anak memang harus diikut sertakan ya, karena kalau enggak berarti kan kita tidak memutus rantainya itu ya, kita seperti kayak berulang terus, jadi ya kayak lingkaran terus akan berulang. Iya. Jadi sekarang gini, apa yang dari Cihana sama Ko Dudung lihat atau melihat bahwa pasangan gitu, jadi Ko Dudung melihat Cihana melihat Ko Dudung setelah adanya rekonsiliasi itu, apa sih yang berbeda gitu dari masing-masing pasangan? Ya kalau saya sih jadi melihat bahwa istri itu benar-benar Tuhan siapkan tuh jadi penolong, jadi teman pewaris kasih karunia itu benar gitu. Itu yang saya rasain. Kalau dulu enggak, saya dulu berpikir nggak ada kamu juga saya bisa lah gitu. Karena dulunya melakukan segalanya sendiri ya. Jadi saya menelantarkan dia tidak berperan sebagai fungsi penolong, bahkan menjadi teman pewaris kasih karunia. Karena saya nggak ngerti gitu prinsip itu. Setelah ngerti rekonsiliasi, oh ternyata Tuhan tuh memang ciptakan istri untuk ada dengan saya tuh berjalan bersama dalam pernikahan tuh, oh ternyata ini gitu. Jadi manfaatkanlah istri.
Hai sesuai suami. fungsinya gitu. Sesuai fungsinya. Manfaatkanlah istri kalian. Enggak, kadang-kadang banyak suami-suami tidak menghormati istri tuh, itu tuh bodoh bener gitu. Karena akan berefek pada hidupnya dia agak juga. Agak ditekankan. Yang tadi katakan Bodoh bener. Oh, ke siapa? Ke kamera boleh. Ke kamera. Soalnya tangannya kayak ke situ. Oh enggak ya. Kok kameranya di sini nih. Oh iya. Jadi suami-suami harus belajar menghormati istrinya. Jadi jangan sampai nanti menelantarkan istri tidak bisa berfungsi karena luka sama kita, nggak pernah diberesin. Cepat-cepat karena nanti efeknya juga kan kepada kita juga kan. Ini sorry, fungsi-fungsinya yang Koko dia apa? Contoh coba realnya itu apa? Nggak, fungsi penolong aja misalnya. Misalnya apa kok? Ya, fungsi penolong kan banyak kan, mengingatkan. Kadang-kadang. Jadi kalau suami-suami diingetin istri jangan marah kan? Nah dulu saya marah. Oh dulu marah. Bener itu, bener. Coba tanya aja dia. Iya, begitu dia ngomong. Itu egonya udah Koko saya udah tahu, gitu. nggak usah ngomong gitu kan. Suami-suami gitu menganggap istrinya bodoh. Oh gitu. Iya, apalagi nggak kerja gitu kan. Lu nggak tahu apa-apa. Saya mesti tanya. Terus oh gitu kok dulu kayak gitu. Iya, saya dulu. Berarti memang penampilan luar berbeda sih dari. Kok kamu menipu kok? Ya kalau menipu harus begini memang. Gitu. Kalau enggak ketipu kan. Oh iya betul. Nanti permainan tingkat tinggi loh kata-katanya. Oh gitu, terus udah kamu nggak usah banyak kasih tahu aku udah tahu semuanya gitu. Nggak usah, itulah udah gitu. Nah itu kan. Meskipun nggak kelihatan sekarang pun nggak terdengar cerewet sekali gitu. Siapanya? Misalnya sekarang kan mengingatkan, ayo olahraga gitu. Misal, ayo olahraga. Oh gitu. olahraga ya kita sama-sama naik sepeda sekarang. Oh ya gitu. Ya. Dulu nggak ngerasa bahwa ini kenapa sih annoying sekali gitu istriku. Ya gitu. dulu sih gitu. Saya nggak mau lah gitu diatur-atur, nggak mau. Gimana saya aja gitu. Nah padahal kan itu kan salah gitu. Fungsi istri kan bisa memberi masukan, mengingatkan. Ya itu yang selama mungkin berapa tahun itu saya nggak pernah 7 tahun. 7 tahun itu nggak pernah gunakan gitu lah ya. Padahal dikasih privilege gitu ya. Iya, itu kan sebenarnya fungsi istri itu seperti itu. Jadi suami-suami ya belajar menghormati, jangan melukai. Karena dengan melukai pasti nggak akan berfungsi istri itu sebagai penolong, sebagai teman kasih karunia. Kadang-kadang gini, apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan, dalam pelayanan sekalipun, kita merasa sukses, emang suksesnya dari mana? Kalau bukan karena istri yang mendukung kita gitu. Selain itu kasih karunia Tuhan ya. Tapi kan Tuhan juga pakai istri kita untuk jadi saluran kasih karunia-Nya. Gitu. Nah itu yang saya lihat kalau ada suami istri yang lagi ribut, terus saya tuh jadi gemes juga gitu. Ya pantas kamu tuh nggak pernah ngalami terobosan, ya kamu begitu sama istri kamu. Kayak gitulah kira-kira. Dulu nggak ngegemes sama diri sendiri ya, Go? Ya dulu mah enggak lah. Benar soalnya dulu. Merasa benar kan. Nah itu penyakit pria itu kan gitu. Merasa benar. Selalu paling benar. Kalau jadi setelah itu berarti Ko Dudung melihat seorang Chihana ini, oh berarti dia ini penolongku gitu. Jadi ya, jadi makanya perbedaan itu nggak jadi ancaman buat saya. Kalau dulu kan kamu harus nurut sama saya sesuai apa yang saya mau. Nggak menjadikan dia sesuai apa adanya dia. Justru setelah ngelihat ini, oh iya memang harus beda gitu. Jadi dibiarkan aja perbedaan itu. Terus kalau Ko Dudung melihat Chihana apa bedanya maksudnya dia tadi kan dari sisi Ko Dudung cara memandang Chihana, tapi kalau dari sisi Ko Dudung melihat Chihana, perubahan apa yang Chihana lakukan? Maksudnya yang berubah dari Chihana setelah terjadi konspirasi? Yang pasti tidak emosional. Kalau dulu emosional. Itu setelah luka beres sih ciri khasnya pasti nggak ada emosional, maksudnya responnya beda. Responnya ya? Gitu. Kalau dari Chihana? Apa ya? Ya, saya mulai belajar menempatkan diri, tunduk dan menghormati suami saya sebagai kepala. Padahal dulu backgroundnya pengen menguasai. Nah iya, jadi seringkali tanpa sadar saya mengambil alih. Gitu mengambil alih yang lamban banget ya ngambil ini kan, digeregetan gitu, saya ngambil alih gitu kan. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh kan, tapi saya akhirnya belajar untuk yuk keputusan ada di
suami saya gitu. Termasuk buat kan anak-anak saya juga kan. Seringkali kan Koko bilang sana, Tia mas sama papa nggak boleh, sama mama boleh. Nah, saya seringkali begitu kan. Tapi akhirnya saya belajar untuk semua menyerahkan keputusan ada di dalam suami saya. Dan saya pun harus belajar resikonya kalau memang saya sudah menyerahkan kepada suami saya, mau baik atau buruk, saya harus belajar punya respon yang benar dan kita menjalani bersama-sama. Itu belajar menghormati keputusannya yang dia ambil gitu. Dan saya mulai melihat dari perubahan Ko Dudung, dia mulai mendengar. Lama ini kan tidak pernah mendengar, semua diambil putusan sendiri gitu kan. Gue hanya pemberitahuan doang, nggak diajak diskusi. Laki-laki kan begitu kan, nggak pernah diajak diskusi. Ke kamera dong ngomong, jangan ke saya. Kamera. Ini laki-lakinya Ko Dudung. Jadi contoh kasus gini, memang kan untuk memberi Ko Dudung tuh kan gede banget kan, murah hatinya, kuat bangetnya gitu kan. Saya tuh nggak pernah dikasih tahu, obatnya nggak pernah diajak komunikasi, wah yuk ngasih yuk gini nggak. Cuman jebret aja, nih Han sekian ya kesini jebret. Gue bengong aja, gue mau nolak juga dia udah transfer, gue marah-marah sendiri juga nggak bisa kan. Dulu Ko Dudung seperti itu. Tapi sekarang setelah kita mengalami rekonsiliasi ya, Ko Dudung mulai ngomong gitu, Han saya mau ngasih ini, gimana menurut pendapat Hana gitu kan, berapa mau dikasih. Tapi seiring dengan berjalannya waktu tanpa sadar kita pun akhirnya punya feeling bersama-sama ya. Ko Dudung inget siapa untuk kita Ko Dudung mau ngasih, nggak, saya sebenarnya udah diingetin juga dengan orang yang sama. Mungkin gini, backgroundnya karena istri saya tuh punya trauma di area itu di orang tuanya. Jadi papa mamanya juga sama kayak gitu. Bukan sama, maksudnya gini, sumput-sumput gitu. Sembunyi-sembunyi. Sorry bahasa Sunda ini. Ini saya lupa di Surabaya ini. Kalau di Surabaya delik-delik ya. Jadi selalu sembunyi-sembunyi ngasih ke saudara, ke papa mamanya Cihanya. Iya, Papa terus saya. Tiba-tiba saudaranya tuh telepon ke mamanya, "Oh, makasih ya." Nah, di situ kan keributan terjadi dan itu kan jadi ke bawah. Ke bawah kan? Ya pola itu kan jadi ke bawah gitu. Nah, jadi itu poin yang tadi dibilang tuh. Sebenarnya kan kalau orang yang nggak punya trauma itu kan nggak akan masalah. Sebenarnya nggak terlalu gimana gitu. Meskipun prinsipnya salah kalau suami nggak pernah ngobrol, nggak pernah sepakat. Tapi ya itu karena punya background di situ. Ya, mendengar gitu. dan mulai menyediakan waktu untuk keluarga. Jadi kita tiap tahun memang pasti ada untuk Ko Dudung sudah prepare. Kita akan pergi main, padat, ya gitu. dengan jadwal yang padat. Juga nggak? Pokoknya Ko Budi lebih padat kayaknya mah. Ko Budi itu harus sabatnya 2 kali itu seminggu. Karena efektivitasnya luar biasa Ko Budi itu. Salah satu saya yang bikin menerima podcast ini, saya bisa membuli Ko Budi. Oke, berarti akhirnya sebulan sekali diagendakan, setahun sekali diagendakan. Setahun sekali kalau nggak 2 kali. Kita punya Ya posnya gini, holiday. Saya kan kalau jadwal pelayanan saya sudah set. Wah, tahun depan sudah set gitu kan. Program mau apa. Tapi untuk keluarga kok nggak pernah di set gitu. Nah itu juga saya iya ya berarti saya tidak prioritas sama keluarga. Jadi saya belajar ya prioritas lah. Untuk akhirnya kita ada liburan bareng lah gitu. Meski anak-anak sekarang udah beranjak dewasa juga masih mau ya diajak liburan ya? Justru mau mereka pengen. Kan kita kalau liburan suka ngajak orang tua anak-anak bilang sekali-kali lah kita aja berempat katanya. Baru ya, kali ini kita berempat lagi setelah 5 tahun. Oh ini liburan sama anak-anak nih? Iya. Loh, anak-anak di mana sekarang? Di hotel. Ko Budi tahu jawab loh Ko Budi. Aku pikir Ko Dudung sama Ciana kesini tuh mau pelayanan. Ternyata holiday ya? Pelayanan keluarga ini. Oh iya betul. Jadi jangan ya dipisahin betul. Ya selama ini memikir kalau kamu ngurus anak doang aja, kamu nggak pelayanan di gereja, kamu tuh nggak pelayanan gitu. Salah ternyata ya. Harus dibenarkan ini. Bahwa keluarga juga melayani. Melayani keluarga dulu baru keluar. Betul. Ya, saya setuju dengan ini. Makanya segmen ini ada. Oke, berarti seharusnya ini liburan loh ya. Saya nggak akan panjang lagi lah ya. Oke, jadi tadi ya Ko Dudung sama Ciana ini berarti proses-proses itu meskipun sekalipun waktu itu Ko Dudung sudah pelayanan banyak sekali ya, kok Senin sampai Minggu, kembali lagi Minggu, Senin itu udah pelayanan gini. Itu tidak menjamin bahwa Ko Dudung beres di rumah. Iya, itulah kesimpulan saya belajar. Nggak ada korelasinya maksudnya. Bukan berarti nggak boleh.
Tapi waktu itu Kudung merasa kayak pakai topeng nggak, Gu? Enggak, saya merasa bahwa karena saya sudah pelayanan, ya harusnya saya sudah benar dong sebagai suami di rumah. Tapi kan ternyata enggak. Gitu. Jadi saya belajar, oh ternyata nggak ada korelasinya. Dan ini harus dibuat korelasi gitu. Maksudnya seimbang. Bukan berarti nggak boleh pelayanan di luar. Ya seimbangkan dengan apa yang kita kerjakan pelayanan di dalam rumah dulu gitu. Berarti dalam rumah pun itu ada sebuah ajang pelayanan kita ya. Yeah. Makanya kan motonya everything start from home. Oh, yes. Itu moto kita. Everything start from home. Gitu. Oke, sip. Keren lah ya. Saya banyak belajar pagi ini. Saya nggak tahu tayangnya nanti kapan. Oke, thank you buat Ko Dudung sama Giana. Sama-sama. Banyak pelajarannya. Sukses terus buat Elijah movement-nya. Yes. Jadi semakin dipakai Tuhan, semakin banyak pasangan-pasangan muda yang diberkati ya. Oke, thank you. Kembali lagi bahwa segala sesuatunya yang kita alami, yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita dapatkan, ujung-ujungnya adalah just for Him.